kita bangun ini adalah trust, membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota. Punya pengalaman, misalnya Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru yang namanya Masdar City, memiliki itu. Dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Kemudian yang kedua, Mas Sayusisan juga memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi, di bidang keuangan. Figur-figur seperti ini diperlukan. Kemudian Bapak Tony Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira memang yang ingin kita bangun ini adalah trust internasional terhadap apa yang ingin kita kerjakan. Nah, itu tadi pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai alasan kenapa 3 tokoh dunia ini, tadi ada nama seperti Syekh Mohammed bin Zayed, kemudian Mas Sayusisan dan Tony Blair diajak untuk bergabung dalam Dewan Pengarah. Selain kemudian memberikan masukannya juga nasihat, ini membangun trust dunia internasional terkait pembangunan ibu kota baru ini. Ya, ini sebetulnya menampilkan tokoh-tokoh yang kredibel di mata dunia. Karena itu juga satu, orang percaya bahwa ini akan serius pindah ibu kota. Supaya semakin legitimate. Legitimate. Kedua, investor kan. Ada kebutuhan itu. Karena kalau dananya itu 440 triliun. 466. Ya, itu saya pernah ikut pertemuan dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa itu tidak akan semua menggunakan APBN. Dan itu bisa datang dari mana saja. Yang penting standar-standarnya kita yang tentukan. Yang penting kepemilikan asetnya bukan untuk asing, kan itu yang paling penting kalau untuk investasi. Dan yang menarik itu ketika dalam pertemuan dengan OJK minggu lalu, saya kebetulan hadir di situ, tidak ada hujan, tidak ada angin, Pak Jokowi malah tayangin video ibu kota baru. Nah, di depan pertemuan OJK, kita pun ikut nonton itu, dan itu indah sekali, termasuk betul-betul kota dengan hutan yang luar biasa, hijau. Artinya memang serius untuk memindahkan ibu kota ke wilayah yang baru ini ya. Makanya problem barunya adalah memindahkan orang kan. Ada PNS yang nanti masuk itu gelombang pertama untuk dipindahkan karena menyiapkan administrasi yang baru. Administrasi juga dikodok dulu nanti Omnibus Law ini kan. Iya, dan akan dipindahkan secara serentak juga. Akan dipindahkan Menpan RB mengatakan tahun 2024 ini akan 2023. Perlahan. 2024, tetapi sekarang harus dijajaki siapa yang mau pindah, siapa yang tidak mau, siapa yang mau minta pensiun dini, silakan. Kira-kira begitu. Jadi pilihannya diberikan kembali kepada PNS. Nah, terkait mengenai pilihan, pemerintah ini memberikan opsi bagi PNS untuk pindah ke ibu kota baru atau pensiun dini. Nah, kita ikuti berikut pernyataan dari Menpan RB Cahyo Kumolo dan tanggapan dari para PNS itu sendiri. Ya tentunya saya harus siap dengan konsekuensi ini, dan kalau kita lihat juga memang kota Jakarta ini sudah tidak layak karena sudah terlalu over populasi. Saya lihat dulu perkembangannya seperti apa, apakah ibu kota baru itu udah ready atau belum. Kalau perkembangannya bagus, saya juga mungkin ikut ke sana karena Jakarta udah padat juga gitu. Karena kan ada syaratnya juga, kalau dilihat harus 20 tahun mengabdi dan 45 tahun begitu ya. Kalau kita mungkin yang masih produktif itu nggak masuk ke sana begitu. Jadi salah satunya pilihan adalah ikut atau ya nggak ada pilihan lain. Kita lihat perkembangan situasinya seperti apa. Apakah kan pindahnya juga kita harus lihat institusi juga. Apakah institusi tempat saya bekerja memang diminta untuk pindah ke sana atau nanti diedit. Iya, mengenai pemindahan ASN yang jumlahnya sekitar 118.000 ini memang nanti akan jadi tantangan juga seperti itu. Karena ini kan bukan jumlah yang sedikit, dan tadi Menpan RB juga mengatakan ini akan dilakukan secara serentak di tahun 2024 dan sampai saat ini tahap pendataan siapa PNS yang memilih untuk pindah ke ibu kota baru atau mengambil opsi lain pensiun dini. Ya, dan setelah diketahui angkanya baru kemudian disiapkan skemanya begitu ya. Jadi pemerintah juga nanti akan menyiapkan skema, termasuk juga fasilitas yang nanti akan disiapkan di sana begitu. Ada rumah dinas. Memang sih tidak gampang ya pindah dari sebuah tempat yang ramai
ke tempat baru. Iya. Dan itu pengalaman awal-awal itu ibu kota itu sepi. Kita sudah beberapa tahun kemudian kalau ke Canberra itu sepi. Jadi sampai jam 4 sore itu sudah macet pulang, setelah itu sepi. Kita ke ibu kota baru di Kazakhstan, Astana, itu juga nggak seramai seperti yang mereka pikirkan. Tapi enak sebetulnya, nyaman. Sama seperti Putrajaya di Malaysia. Jadi kira-kira begitu, karena bukan kota industri kan, itu kota pemerintahan. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan apa orang mau ikut apa enggak. Kan? Dan ada batasan usia. Mungkin yang masih ingin investasi masa depannya di ibu kota baru, gitu kan? Atau mungkin yang usianya nanti sampai 2023 sudah lewat dari 45 tahun ya, mungkin ingin tetap di zona nyaman di ibu kota yang lama ya itu pilihan tentunya. Ya, tetapi saya rasa kita tidak punya pilihan lain. Dulu kan ada gagasan Jakarta Greater. Tetapi itu tidak memungkinkan. Lalu kemudian harus pindah. Kita dulu pikir di Kalimantan Tengah, ternyata pilihannya di Kalimantan Timur. Ada tenggat waktu. Saya sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Sebenarnya tidak jauh-jauh banget dari Jakarta juga kan ya, Di era connectivity yang begitu cepat sekarang sebetulnya nggak ada masalah. Yang jelas saya penasaran nanti menunggu lowongan CPNS di tahun-tahun mendatang sampai tahun 2024 bagaimana. Dan kalian bisa siaran dari sana gimana? Animonya begini. Newsroom, Metro TV Newsroom mungkin sampai 2024 nanti 4 tahun lagi loh. Ya, CPNS di 2019 saja untuk Penajam Pasir Utara itu angkanya sudah ada 1.102 formasi penerimaan CPNS untuk 2019. Yang kalau bayangan saya nanti di 2020, 2001 sampai 2024 tetapi yang menarik ya, meningkat juga. Wahyu, saya 2 kali ke Kalimantan Timur, ketemu gubernur, ketemu bupati Penajam Pasir Utara itu, lalu kemudian Balikpapan, semua antusias menerima menjadikan tempat itu sebagai ibu kota baru. Termasuk minggu lalu masih ketemu Pak Irsan Nur saya dan ngomong itu semua orang di sana senang. Kita tidak tahu benar apa enggak, tapi at least itu sebuah era baru untuk mereka. Dan bagi ASN yang memang bersedia pindah ke ibu kota, sebetulnya ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, seperti ada rumah dinas, fasilitas pendidikan sudah pasti seperti itu. Artinya memang akan ada privilege tertentu ketika kemudian yang dipilih opsinya adalah pindah ke ibu kota baru. Investasi hidup nanti di ibu kota baru, bukan pula, investasi bodong. Lagi pula sudah janjikan sebagai abdi negara, bukan? Iya, kan itu dia. Dan saya tidak bisa membayangkan ya ibu kota nanti di tengah-tengah hutan seperti yang kita lihat desainnya itu pastinya. Kelihatannya romantis dan mungkin enak. Betul. Paling tidak polusinya tidak seperti di Jakarta begitu. Paling tidak lautnya pasti biru. Baik. Nah, tadi Wahyu sudah sempat berbincang mengenai investasi bodong. Mau bicara apa ya nih Wahyu di segmen berikutnya? Iya, ini ada yang sedang ramai-ramai dalam jadi beberapa pekan terakhir. Alhamdulillah tidak, Pak. Saya tidak mudah tertipu. Bujuk rayu ya? Bujuk rayu. Iming-iming yang tidak masuk Iming-iming akal. mobil mewah begitu ya. Kita akan bahas lagi soal investasi bodong Mi-Miles sesaat lagi. Bahwa yang ingin kita bangun ini adalah trust, membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota. Punya pengalaman, misalnya Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru yang namanya Masdar City. Memiliki itu dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Kemudian yang kedua, Mas Sayusi San juga memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi,